pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri kepada kita. Itu artinya ada banyak hal yang bisa kita lakukan bagi Tuhan dan juga sesama. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan beri kepada kami. Kami mengucap syukur untuk istirahat malam kami. Terima kasih kalau Tuhan membangunkan kami pada pagi ini Tuhan. Dan kami boleh kembali beraktivitas pada hari ini. Itu semua juga karena anugerah Tuhan. Karena itu setiap hari kami bangun, kami syukuri berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami Tuhan. Agar kami juga boleh dimampukan oleh Roh Kudus-Mu mengerti, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tenangkan dan teguhkanlah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat 33 sampai 38. Yehezkiel pasal 36 ayat 33 sampai 38 mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama ditinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden. Dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi, dan musnah sekarang didiami dan menjadi kumuh. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanam kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya, dan aku membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini tema renungan pagi kita adalah bertobat dan diberkati. Yehezkiel pasal 36 ayat 33 sampai 34 mengatakan demikian. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus. Bapak Ibu, garis besar kitab Yehezkiel terdiri dari 4 tema. Tema yang pertama adalah panggilan dan penugasan Yehezkiel. Dan tema yang kedua adalah nubuat tentang hukuman atas Yehuda dan Yerusalem. Tema yang ketiga, nubuat dan juga hukuman atas bangsa-bangsa asing. Dan tema yang keempat adalah nubuat tentang pemulihan. Dan yang kita baca barusan di dalam Yehezkiel pasal 36 itu adalah nubuat tentang pemulihan. Bapak Ibu, terkadang Tuhan memang bisa demikian marah kepada umatnya. Bahkan saking marahnya Tuhan tidak mau mendengarkan sama sekali ketika umatnya berseru kepadanya. Yehezkiel pasal 20 ayat 3 mengatakan, demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan marah jika kita terus membandel dan tidak taat kepadanya. Ketika kita hidup sesuka diri kita sendiri, dan lebih mempercayai hal-hal lain selain daripada Tuhan. Hal-hal lain itu adalah harta, kekuasaan, pejabat, dukun, orang pintar, dan sebagainya.
itu adalah penyembahan berhala yang mungkin tanpa sadar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang bisa membuat Tuhan marah kepada umatnya. Namun kemarahan Tuhan tidak pernah berlangsung selamanya. Karena kasih Tuhan kepada umatnya senantiasa lebih besar dari kemarahan. Sekali lagi, karena kasih Tuhan kepada umatnya senantiasa lebih besar daripada kemarahan. Selama kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan di dalam ketaatan, maka tangan Tuhan akan bersedia menerima kita, bersedia juga untuk memberkati kita kembali. Ini bukanlah politik transaksional, seolah-olah Tuhan mau menjadi baik kepada kita hanya jika kita baik kepada Tuhan. Kasih sayangnya tidaklah pernah dibatasi oleh apapun ataupun siapapun. Tuhan tetap memberikan hujan dan sinar matahari kepada setiap kita, baik kita orang baik maupun kita orang jahat. Jadi bertobat dan kembali kepada Tuhan tidak boleh dimaksudkan dengan cara kita menyuap Tuhan agar Tuhan tidak marah lagi. Jadi supaya Tuhan tidak marah, ya kita bertobat sajalah. Kenapa kita bertobat? Kita bertobat dan kembali kepada Tuhan karena kita yakin bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Ketika kita bertobat, kita yakin bahwa kita sudah kembali ke jalan yang benar. Sedangkan berkat Tuhan adalah bonusnya. Jadi ketika Tuhan menegur kita, Tuhan marah kepada kita, kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah dan Tuhan akan menerima kita. Karena kesabaran Tuhan lebih besar daripada kemarahan. Dan berkat Tuhan adalah bonus ketika kita bisa kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau selalu baik kepada kami. Terima kasih kalau kasih-Mu tidak selalu bergantung kepada kasih kami kepada Tuhan. Seringkali kami mengasihi Tuhan mungkin tidak dengan tulus hati Tuhan. Tetapi terima kasih kalau dengan tulus Tuhan mau mengasihi kami. Karena itu ajarlah kami Tuhan, untuk kami juga mau setiap hari hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami menyadari dosa kami bertobat dari dosa kami, dan kami kembali kepada jalan Tuhan. Kami kembali bukan karena kami mengharapkan berkat Tuhan. Kami kembali karena kami tahu bahwa kami sudah kembali ke jalan yang benar ketika kami berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup seperti yang Tuhan mau. Pimpin seluruh kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Dan apa yang kami lakukan itu juga boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berkarya. Tuhan menyertai kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.